Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Kusuma, semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan pendamping dosen yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Ridayandi SMH mengenai bab 5, yaitu alasan dihapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Yang ke-1, alasan hapusnya kewenangan penuntut. Yang ke-1, tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau kelah delik. Yang kedua, nebis in idem, pasal 76 KUHP, matinya terdakwa pasal 77 KUHP, daluarsa pasal 78 KUHP, penyelesaian di luar beracara atau afdoining buiten proses pada pasal 82, adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang 1, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduan lah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang satu, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau unspillable. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Keistimewaan delik aduan relatif. Dalam delik aduan relatif yang diadukan dalam orang yang disangka telah melakukan tindak pidana, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau silpitbar, artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dan 73 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pada pasal 319 KUHP, penghinaan. Tidak ada dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan. Dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggang waktu pengaduan, sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut, untuk delik dan aduan relatif. Aduan daluarsa, pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia pada pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pada pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, nebis idem. Diatur dalam pasal 76 KUHP, istilah nebis idem, nemo debis vexari, yang berarti jangan 2 kali yang sama. Dasar atau rasio dari ajas ini untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis idem. Yang ke-1, ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, matinya terdakwa. Pada pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan pada subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Yang keempat, daluarsa atau fair hearing. Pada pasal 78 KUHP, alasan diberlakunya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan, dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan atau pemidanaan. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun.
Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya adalah sesudah 12 tahun. Alasan dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah tersangka terdakwa yang melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. Ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya, memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Penentuan tenggang daluarsa. Menurut pada pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang, dihitung esok harinya sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas akhir daluarsa. Pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa atau skorsing van verharing atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa. Penghentian daluarsa atau stopping van de verharing atau dibatalkannya tenggang daluarsa yang telah berjalan. Setelah penghentian maka dimulailah tenggang daluarsa yang baru. Question parajulere au judgment. Putusan hakim yang digantukan pada putusan hakim lain. Misalnya dalam kasus Stelionat, penggelapan tanah pada pasal 385 KUHP. Jadi apabila seseorang mengajukan gugatan pidana di mana dalam kasusnya terdapat kasus perdata, maka hakim pengadilan pidana harus menunda putusan sebelum dibuktikan kebenarannya dalam perkara perdata. Penyelesaian di luar beracara, afdoing buiten proses atau afkop atau tebusan. Hal ini hanya berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Maksimum denda harus dibayar. Diperlukan kuasa dan dari pejabat yang ditunjukkan oleh undang-undang. Afkop ini sifatnya sukarela dan harus inisiatif terdakwa sendiri. Tidak berlaku untuk tersangka yang berumur di bawah 16 tahun atau anak-anak. Yang keenam ada abolisi dan amnesti. Abolisi menyediakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukuman. Sedangkan amnesti yaitu wewenang yang lebih luas, yaitu menyediakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukum. Pada dalam KUHP matinya terpidana pada pasal 83, yang kedua daluarsa pada pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP yaitu amnesti dan grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah 1/3 dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Selanjutnya yaitu grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Selanjutnya yaitu persamaan antara grasi dan amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk grasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.